Nah guys, percaya nggak percaya, salah satu di antara tokoh yang kita bacotin kali ini lagi mendapat tikaman dari orang yang tidak dikenal. Dan mau tahu siapa tokohnya? Nah, tonton video kita dan komen di kolom komen kita di bawah ini guys. Dan tetap berbacot santuy. Nah guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube kita karena kita akan terus memberikan informasi seputar tokoh, film, sejarah, ada juga fenomena-fenomena lain yang pastinya akan kita kaitkan dengan fenomena yang ada dan kita coba obrolin dan kita bacotin. Dan jangan lupa share video konten kita juga agar teman-teman yang lain tahu nih apa yang sedang kita coba video ini guys. Dua tokoh ini lagi viral banget saat ini guys, dimana dua tokoh ini memang yang satu sedang berseteru dengan salah satu perguruan lah ya, salah satu guru di salah satu perguruan di Indonesia. Yang satu memang sudah lama berseteru dari puluhan tahun yang lalu, tapi dua tokoh ini, yang satu di Indonesia, yang satu di luar negeri ataupun di dunia, di mana dua tokoh ini sedang sama-sama berseteru konflik dengan salah satu keyakinan tertentu ya, di mana yang satu adalah namanya pesulap merah guys. Ya, siapa yang nggak tahu nih, saat ini lagi anget banget nih si pesulap merah yang sedang berseteru dengan Gus Samsudin guys, ya enggak. Konfliknya antara memang pembongkaran lah ya, salah satu etika atau salah satu konten yang memang tidak disenangi oleh konten lain, dan akhirnya mereka berseteru yang ada di situ informasi mengenai keyakinan tertentu yang dibawa-bawa, ya enggak. Dan ini baru. Yang satu lagi itu namanya adalah Salman Rushdie, salah satu tokoh dunia dalam bidang sastra, tulis menulis, yaitu novelis yang sudah 20 tahun lalu malah berseteru dengan satu keyakinan tertentu yang dimana dia membuat novel, karena kan memang dia novelis dunia ya, membuat novel yang begitu kontroversi dengan menyinggung juga di situ salah satu keyakinan Islam di situ. Nah, dua-duanya ini sama nih, dua-duanya nih lagi hangat banget sedang berseteru, dan memang salah satu diantaranya sedang ada yang ditikam. Siapa yang ditikam? Kita coba lihat biografinya dulu dari dua orang tokoh ini guys. Yang pertama ada si pesulap merah yang lagi tren banget dengan warnanya yang begitu mencolok, ya gak? Warnanya yang begitu cetar membahana nih guys, ya kan? Dari atas kepala sampai ke bawah memang begitu fashion stylish, begitu kece, begitu nyentrik, ya enggak. Karena kan memang dia hadir di dunia entertain hiburan, jadi memang kostumnya harus dinomor-satukan. Makanya itu nama dan bentuknya, karakternya mungkin sudah terkonsep lah ya. Untuk itu pesulap merah ini kemudian hadir. Nah, untuk namanya sendiri kan teman-teman juga sudah pasti tahu ya kan, yaitu nama lengkapnya adalah Marcel Radival, tokoh yang memang bergerak di dunia ilusionis lah ya, bergerak di dunia, kalau kita orang awam lah bilang sulap lah ya, yang trik demi trik gitulah ya kan. Nah, dia berseteru nih si Marcel ini. Marcel seorang ilusionis, terus dia ada di Indonesia, terutama di Jakarta lah ya tempat tinggalnya, dan dia memang beragama Islam, kemudian satu single, dan umurnya itu kurang dari 30 tahun guys. Dan dia memang bisa dikatakan lah ya saat ini dilihat sebagai pekerja entertain, karena hadir sebagai sewajarnya lah ya, sewajarnya seorang mentalis, terus seorang hipnotis ya kan. Kita juga banyak jadi Corbuzier, Romy Rafael, terus ada lagi Demian yang memang bekerja inilah ya, bekerja beriringan lah. Mereka entertainnya dapat, hiburnya dapat, terus kebiasaan potensinya dapat di bidang sulap menyulap trik gitu guys. Nah, itu pertama. Yang kedua, ada tokoh bernama Salman Rushdie. Dia adalah seorang pengarang novelis. Salman Rushdie adalah pengarang sejumlah buku berkebangsaan Inggris yang lahir di India.
Ia merupakan seorang sastrawan penting di akhir abad ke-20 yang terkenal akan gaya tulisannya yang merupakan campuran unik antara sejarah dan realisme magic atau magis. Nah, di sini kan memang jadi dua latar belakang yang berbeda lah ya. Dimana di sini memang shownya dianya nih, si sulap merahnya sebagai artisnya, sebagai penampilnya. Nah, di sini Salman Rushdie sebagai penulisnya, shownya itu si bukunya, ya kan? Dimana dua materi ini itu bisa dikatakan memang konsumsi publik guys, tapi dalam dua ranah yang berbeda. Yang ini entertain, ini tetap entertain sih, tapi sini entertain yang lebih ke lecture, pembacaan, baca, lebih kontemplatif, tidak begitu tidak begitu inilah ya, hingar-bingar lah ya, karena kan beda tuh ranah buku dan ranah dunia entertain yang memang si tokohnya hadir guys. Biografinya kayak gitu, dan kontroversinya dari dua tokoh ini kita mulai dari yang terhangat dulu di Indonesia, yaitu si Marshall, dimana dia kontroversi sama Gus Samsudin. Gus Samsudin adalah salah satu pendiri sebuah perguruan gitulah ya di daerah Jawa, yang memang punya kelebihan ataupun punya ilmu di bidang pengobatan, di bidang supranatural, paranormal. Nah, konfliknya, kontroversinya yang sedang hangat terjadi adalah si ranah dunia sulap ataupun magician, ya kan, yang memang berseteru dengan ranah dunia paranormal. Ya, gimana di sini tanda kutipnya membongkar, ya kan, membongkar trik yang ada di sini, yang di sini mungkin tidak terima, dan beberapa pihak diantaranya yang di trik yang sini Samsudin ini juga tidak terima. Dan kontroversinya pada akhirnya itu di benang merahkan itu, yaitu pembongkaran, menjelekkan, ya kan, mencemarkan nama baik ataupun merasa dirinya itu lebih baik dan membenarkan yang dia punya nih, yang dia pelajari, ya gak, dan menjelekan si yang satu lagi. Kontroversinya sih itu. Nah, sedangkan ini yang kedua, si Salman Rushdie, yaitu kontroversinya adalah ketika si tokoh pengarang ini membuat sebuah novel yang terinspirasi dari Nabi Muhammad, yang kemudian novel itu menceritakan tentang ada beberapa ayat yang memang ternyata ajarannya itu ada ayat-ayat setan yang dipakai, yang ternyata mungkin orang nggak tahu, dan itu menjadi kontroversi. Memang di beberapa belahan dunia tuh diterima itu novel sebab ini yang global ya, pemikiran global di dunia tuh ya nggak ngelihat ke agamanya, karyanya yang mungkin punya nilai, yang kemudian bisa membangun banyak karakter atau membangun banyak wacana. Tapi ada di sisi lain yang memang begitu fanatiknya. Kalau menurut si Salman ya, ada video video klarifikasinya tuh tentang fanatisme. Di situ melihat sejak si novelnya ini hadir, yaitu novelnya di sini ada novel dia berjudul The Satanic Verses yang kontroversi di tahun 1988 guys. Bayangin, si yang ini ya sulap merah sih baru ya kan sama dunia Islam ya, bukan Islamnya sih sebenarnya, sama salah satu komunitasnya itu. Nah, tapi si Salman ini sudah puluhan tahun guys, gara-gara nulis novelnya ini yang membawa ajaran Nabi Muhammad, kemudian pihak-pihak komunitas Islam yang lain tuh nggak seneng. Nah, akhirnya singkat ceritanya sampai ada beberapa kerajaan lah ya di dunia yang berhasil memegang palanya ataupun bawa badannya dapat dana begitu besar, tapi selang beberapa puluh tahun tuh nggak dapet. Mungkin di sini kontroversinya itu sampai ada mungkin ya saat ini yang sedang ya entah butuh duit, entah memang sudah menjadi takdirnya si Salman ini pada akhirnya dia mendapatkan penikaman dari orang-orang yang memang mungkin ya yang berangkat dari yang ketidaksenangan itu guys. Nah, dua kontroversi ini guys yang memang pada akhirnya bermuara pada satu sama pada akhirnya menurut kita, yaitu orang-orang yang memang hadir di jalannya, kemudian ada yang tidak senang, dan kemudian ada yang melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan kepada orang tersebut karena mungkin entah kurang koordinasi,
entah kurang ngobrol, entah memang karena ada konflik pribadi. Karena memang dari keduanya ini itu muaranya cuma satu, menyinggung satu keyakinan tertentu, yaitu Islam. Kalau yang dari Salman Rushdie, seorang pengarang dunia nih ya, pengarang novel dunia ini, itu kejadiannya baru aja 2 hari kemarin atau 2 hari lalu, di mana si Salman Rushdie ini memang seorang dokter, profesor dokter gitulah ya di bidangnya ya kan, karena 20 tahun dia sampai mendapat penghargaan di dunia tuh ya, sebagai orang yang memang berkecimpung di dunianya, yaitu tulis menulis dan mengarang. Hidupnya memang dicurahkan untuk berkarya. Jadi kasusnya ataupun si Salman Rushdie ini penikamannya itu cuma gara-gara dia mau melakukan pidato gitu ya, pidato ataupun kuliah gitu di salah satu auditorium. Tiba-tiba dia langsung didatangi orang tidak dikenal dan dilakukan si Salman Rushdie ini kronologis penikamannya itu ketika si tokoh dunia ini dalam dunia tulis menulis ya, dia sedang melakukan seperti ceramah ataupun kuliah di salah satu tempat ya di daerah luar negeri sana, di auditorium gitu. Nah, ketika sudah dia di atas, tiba-tiba begitu saja ada seorang pemuda yang begitu saja menyerangnya dan langsung menikam beberapa tusukan di bagian tubuhnya. Iya kan? Alhasil di video ada, terutama di Twitter tuh ramai banget penusukan Salman Rushdie atau penikaman. Nah, yang pada akhirnya membuat si Salman ini itu tergeletak, terbujur tidur lah ya, karena udah beberapa tikaman tusukan ya kan, dan iya, kemudian sontak si acara tersebut mungkin chaos dengan ada beberapa rekaman tersembunyi lah ya, hanya beberapa detik, dan tidak beberapa lama sih sejak penikaman itu pelakunya pun ditangkap karena mungkin ingin melarikan diri mungkin ya, tetapi tidak berhasil. Dan akhirnya di video tersebut juga terlihat tuh si pelakunya keluar ataupun dibawa keluar oleh petugas keamanan nih guys. Nih guys, mengenai si Salman Rushdie sendiri nih guys ya, yang memang begitu fenomenal ya menurut kita ya, karena gini, dia menulis di tahun 1988 yang sangat kontroversial, yaitu The Satanic Verses, yang kemudian sampai sekarang membuat orang geram kepadanya. Karena gini, The Satanic Verses adalah novel keempat karya Salman Rushdie guys. Yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1988 dan sebagian terinspirasi dari kisah hidup Muhammad. Judulnya merujuk pada apa yang diketahui sebagai ayat-ayat setan. Dalam novel ini, sang tokoh utama yang bernama Mahon, yang kemudian besar merujuk pada Muhammad, diceritakan secara kilas balik paralel, dan dua tokoh utama lainnya Gabriel Farishta dan Saladin Kamka. Nah, di Britania Raya sendiri, novel ini nih diterima dengan baik oleh para kritikus, karena kritikus kan orang-orang yang memang di bidangnya. Contoh bola, ya kritikus bola, komentator bola, ya kan, diterima karena memang bidangnya untuk mengkritik, bukan bidang untuk mengkonflik, ya kan. Dan menjadi finalis Booker Prize tahun 1988 si novelnya ini misalnya, walaupun dikalahkan oleh Oscar and Lucinda karya Peter Eyre yang menangkan Whitbread Award 1988 di tahun yang sama untuk novel terbaik di tahun itu. Namun di komunitas muslim pastinya ya dong, novel ini menghasilkan kontroversi yang luar biasa guys. Buku ini tidak boleh beredar di India dan banyak dibakar pada demonstrasi di Britania Raya sendiri guys, yang memang di situ kritikusnya menerima. Novel ini juga menyulutkan kerusuhan di Pakistan pada tahun 1989. Nah guys, jadi sebenarnya si Salman Rushdie ini lewat bukan susah payah sih, memang bidangnya memang di tahun 1988 ini menuai kontroversi sangat besar karena hasil karya tulisannya yang mungkin dari penglihatannya, bacaannya, penelitiannya terkait agama tertentu yang mungkin dikaitkan kemudian dengan jalan cerita novel dengan tokoh-tokoh yang diganti, karena kan menulis begitu pengarang. Kenapa begitu bestseller?
kenapa penulis begitu, apalagi dunia ya, menyebabkan Nobel apa, sampai penulis itu begitu diagung-agungkan karena dia yang memang karya sastra kan, berangkat lagi karya sastra di Indonesia, sastra berhubungan dengan sastra, tulis menulis, prasasti ya gak, terus ada lagi petilasan ataupun ada yang ada tulisan zaman dulu kan kayak jadi bukti sejarah bahwa di situ pernah ada apa, pernah ditulis apa ya kan. Tapi di sini salah satu bentuk karya sastra dan novel yang menceritakan tentang kehidupan masyarakat, mungkin bukan mungkin sih, kehidupan masyarakat di tahun lawas, dari karakternya, dari situasinya, kondisinya, dan bentuk situasi kondisi pemerintahannya yang pada akhirnya bisa dilihat bentuk tahun-tahun puluhan ribu tahun yang lalu, nilai-nilai nilai-nilai besarnya, nilai-nilai kemanusiaannya. Di situ penulis pengarang itu sangat berbeda dengan penulis yang mungkin ya belum level dunia guys, karena novel-novel bestseller apalagi si Salman Rushdie ini yang sudah puluhan tahun sampai menerima penghargaan di Inggris ya, berarti kan dia sebuah tokoh seorang tokoh yang memang mengabdikan dirinya untuk melihat situasi dan kondisi masyarakat umum dan situasi pemerintahan global yang ada, ditangkap lewat karya sebagai novel itu sebagai bahan cerminan di kemudian hari, di kemudian contohnya di era modern, di era tradisional punya karya tentang pemikiran tradisional. Kemudian di era modern tetap si novelnya ini berkembang lagi di era modern dengan tokoh lain. Nah di sini nih nilai terbesar sebagai seorang pengarang ya ataupun sastrawan penulis novel, dimana nilai kemanusiaannya tuh hidup dalam karyanya yang memang dia secara logis, sistematis, prosedural, memang berangkat dari yang dia lihat dan ingin digambarkan lewat karyanya dan ingin menghadirkan kembali nilai-nilai kemanusiaan itu guys di dalam sebuah karya tulis. Makanya nggak sembarangan tuh seorang penulis pengarang yang memang terkenal di dunia ya, karena memang dia bukan seorang penulis saja, tadi profesor, dia ahli ini ahli itu, seperti balik lagi orang-orang seperti Plato, Aristoteles, memang orang-orang pemikir yang memang dia memikirkan banyak hal, kemudian fokus kepada satu bidang dan bidang itu ditekunin lewat bidang lain, dijadikan satu bahan terapan prosedur lah ya untuk menjelaskan satu segmen tertentu. Nah itu bisa dikatakan seorang novelis. Nah balik lagi ke Salman Rushdie itu guys, karyanya yang sangat kontroversial yang pada akhirnya 2 hari kemarin dia ditikam oleh orang yang tidak dikenal karena menurut informasi yaitu berangkat dari sebelumnya sudah ada kayak award gitu, siapa yang berhasil membunuh atau membawa si penulis sesat ini ya, kita katakanlah dia mendapatkan bayaran ya kan? Tapi 20 tahun itu enggak berhasil tuh si Salman Rushdie ini tetap tetap berkarya. Nah mungkin ya orang bilang waktunya kali ya, akhirnya ya bisa dibilang bukan waktunya juga ya, mungkin penikamannya baru saat itu. Karena gini guys, ada informasi juga di sini terkait si orang-orang yang memang pada masanya menulis terkait si novel ini ya, yang diterbitkan itu akhirnya mereka tuh meninggal. Nah guys, di informasi ini dijelaskan juga di sini ada beberapa penerbit ataupun penulis yang memang salah satu diantaranya meninggal karena itu kontroversinya si buku itu terkait komunitas-komunitas keyakinan Islam lah ya, yang mungkin marah dengan karya si Salman Rushdie ini. Satu di antara lain hanya menderita luka-luka. Cuma si Salman Rushdie ini nih guys, yang memang selama 20 tahunan lebih tidak mendapat penikaman ataupun peneroran ya kan ya. Tetapi dia baru 2 hari kemarin mendapat penikaman dari salah satu tokoh yang tidak dikenal juga tuh guys. Nah guys, kan di sini kan pada akhirnya apa yang kita kerjakan pada akhirnya harus kita lihat dulu lah ya ke depannya terkait apakah akan menuai kontroversi atau tidak. Dalam hal ini jika kita melihat secara global si Salman Rushdie atau si Rushdie ini, berarti kan di sini apa yang dikerjakan selama puluhan tahun sampai mendapat achievement, mungkin di sini tantangan besar dia bahwa sesuatu tidak akan mudah didapat
ketika sesuatu itu juga nggak mudah, banyak permasalahan nih guys. Jadi diartikan untuk saat ini apa yang sedang hangat banget terjadi di Indonesia sendiri, situs sulap merah, dan di dunia, yaitu si Salman Rushdie, seorang novelis, pengarang novel, buku-buku gitu lah ya, yang pada akhirnya jika bermuara ke salah satu karya yang menyinggung keyakinan tertentu, berarti kan di sini betapa harus selektifnya, betapa harus lebih baiknya, dan betapa kita jadi harus punya banyak referensi yang besar untuk melakukan tindakan jika kita ingin berkarya, jika kita ingin buat konten, jika kita ingin setidaknya melakukan ataupun membuat sesuatu yang dilihat banyak orang. Nah, sekali lagi, apa yang kita berikan menurut kita, fenomena yang satu dengan fenomena yang lain kita coba kaitkan dan nyambung sih menurut kita. Tapi balik lagi, menurut kita sih nyambung. Gimana menurut teman-teman? Silahkan like, comment, subscribe channel YouTube kita, dan jangan lupa share dan komen di video kita yang satu ini guys. Nah, jangan lupa juga buat tonton video kita selanjutnya di channel kita, yaitu Fenomena. Dan salam sejahtera untuk ente dan aneh. Tonton video kita selanjutnya dan pastinya tetap berbacot santuy.